Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, masa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi
asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir.
Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat.
Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung
Ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly.
Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak
free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara, boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda kepala daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah
orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati
keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan,
memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang
memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih?
kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain, biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat
Naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat.
saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda kepala daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung,
Ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly.
Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak
free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara, boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah
orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati
keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan,
memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman,
aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih?
Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat
naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat.
saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat, kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda kepala daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung,
Ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly.
Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak
free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara, boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah
orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran.
Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan,
memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang
memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih?
kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain, biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat
naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal, dan lain sebagainya. Terus setelah itu, kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat.
saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat, kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda kepala daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas, kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya, polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung
Ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly.
Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak
free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara, boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah
orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal, dan lain sebagainya. Terus setelah itu, kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran.
Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan,
memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman.
aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih?
Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain, biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat
naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat.
saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat, kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda kepala daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas, kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya, polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung
Ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly.
Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh.
Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah
orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati
keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan,
memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman.
aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih?
Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat
naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat.
saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat, kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas-asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung
Ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly.
Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak
free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara, boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah
orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran.
Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda Adat di Maluku Utara segera disahkan,
memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Masa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Shirley mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Shirley yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman.
aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah, kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini tidak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih?
kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain, biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda secara langsung menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin 1 September kemarin. Meski demo sempat memanas, massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutannya didengar oleh Sherly. Dikutip dari Tribun Ternate, perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan. Tuntutan itu meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta penurunan tarif pajak. Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Mabasangaji yang kini terjerat hukum. Massa aksi juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia mengakui kewenangannya hanya terbatas di lingkup Maluku Utara, namun seluruh tuntutan akan didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi Sherly yang menemui massa secara langsung ini mendapat pujian dari warganet. Sebagaimana diketahui, demonstrasi digelar di berbagai wilayah Indonesia menyusul adanya protes kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun demo semakin memanas setelah kematian pengemudi ojol akibat dilindas rantis Brimob. Di sejumlah daerah, markas polisi hingga gedung DPRD menjadi sasaran amarah demonstran. Saya menghormati keberanian dan semangat